Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai Festival Drum Band Pelajar Sumeneb tahun 2025. Nah, seperti kita tahu bahwa drum band ini adalah sebuah cabang olahraga di mana membutuhkan kekompakan karena tentunya tidak satu orang, banyak orang yang harus ada dalam satu kelompok, melakukan gerakan yang sama, kemudian ada musik yang juga dimainkan. Nah, apa dan bagaimana konsep dari pelaksanaan kegiatan event ini? Untuk itu di studio sudah hadir bersama saya yang pertama Bapak Asnan SH. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana dari PDBI Sumeneb. Selamat pagi Pak Asnan. Selamat pagi Pak Bapak. Ya. Dan selanjutnya adalah Agus Hendriono Esos MSI, pejabat fungsional pelatih olahraga dari Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi Mas Hendri. Selamat pagi Mas. Oke. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pelaksanaan Festival Drum Band Pelajar ini. Pertama saya coba kepada Pak Asnan. Pak, sebelum saya melangkah untuk bertanya pada event ini, saya ingin bertanya sebenarnya PDB itu sendiri apa Pak? Kita tahu PDB itu adalah Persatuan Drum Band Indonesia. Oke. Nah, bisa dijelaskan tentang organisasi itu Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait masalah PDBI bahwa PDBI adalah kepanjangan dari Persatuan Drum Band Indonesia yang di setiap kabupaten itu sudah terbentuk kepengurusan, mulai dari kabupaten, di tingkat Pemprov, dan juga di tingkat pusat. Dan PDBI itu sendiri di Sumeneb mulai terintegrasi dengan KONI Pemprov sejak tahun 2019. Dan sampai sekarang kepengurusannya sampai periode 2027. Dan itu setiap periode akan dilakukan musyawarah kabupaten. Oke. Yang unsur-unsurnya terdiri dari beberapa elemen, dari kepolisian, dari instansi terkait, dari masyarakat umum. Nah, secara kebetulan di Jawa Timur untuk PDBI itu sendiri di setiap kabupaten diketuai oleh Bapak Wakapolres. Bapak Wakapolres. Siap. Dan kami sendiri selaku sekretaris umum di tingkat kabupaten. Oh iya. Siap. Oke. Terkait kepengurusan itu secara periode pasti berubah tentang kepengurusannya Ya, melalui musyawarah itu Pak. melalui musyawarah kabupaten. Artinya sekitar 5 tahun sekali ya. Sekitar 5 tahun. Baru berubah ya Pak. Siap. Oke, saya coba lanjutkan Pak. Festival Drum Band Pelajar. Nah, apa sebenarnya latar belakang dari event ini dilaksanakan? Latar belakang dari event ini dilaksanakan yang pertama karena kita di PDBI ini sebagai wadah untuk membina drum band yang ada di Kabupaten Sumeneb. Iya. Dan kita melihat di Kabupaten Sumeneb ini sangat potensial sekali. Iya. Hampir di setiap lembaga-lembaga pendidikan itu ada mempunyai alat perkusi drum band. Nah, ketika potensi yang banyak itu kalau kita tidak lakukan suatu pembinaan, apalagi sekarang ada event dalam rangka hari jadi Kota Sumeneb yang ke-756 ya. Iya. Kita lakukan kegiatan ini sebagaimana kegiatan yang tahun sebelumnya. Oke. Kalender event ini kan masuk tahun ketiga Pak. Nah, ini apakah memang tiap tahun ya? Tiap tahun dilaksanakan. Tiap tahun. Okay. Ya. Jumlah yang dalam catatan Anda itu sebenarnya berapa grup drum band yang ada di Kabupaten Sumeneb sendiri? Data yang ada di PDBI total kurang lebih 80 peserta. Tingkat SD, SMP, SMA atau Iya. apa Pak? Iya, pelajar ya? 80 ya. pelajar. Termasuk yang dalam lingkungan Kementerian Agama ya? Dari lingkungan pendidikan dan Kemenag. Oke. Nah, yang berikutnya saya tanyakan adalah kapan pelaksanaannya nih Pak? Dan rutenya di mana habisnya? Rencana pelaksanaan Festival Drum Band Pelajar tahun 2025 dalam rangka Hari Jadi Kota Sumeneb ini akan dilaksanakan
pada hari Minggu tanggal 21 September 21 September. jam 7 pagi. Untuk start dan finish pelaksanaannya, startnya di depan Mapolres Sumeneb Iya. dan finish di depan Kodim atau di Taman Bunga. Oke, berarti melintasi Masjid Jami atau bagaimana, Pak? Untuk jenjang TK, Iya. itu start dari Polres sampai ke Simpang 5 PLN. Ya lebih pendek ya. Ya, lebih pendek karena masih anak kecil. Iya, iya. Untuk yang SD dari start depan Mako Polres Iya. sampai ke Gotong Royong, Gotong lintas Royong. rumah dinas bupati. Oh, terus belok kiri. Kemudian jenjang SMP dari start Mapolres Sumeneb lurus sampai ke Simpang 4 Kota, kemudian belok kiri depan Masjid Jami masuk ke Taman Bunga ke depan Kodim. Finishnya. Oke, ada 3 kelompok Ada ya, Pak? 3 divisi, ada tiga jenjang. 3 jenjang ya. Artinya itu semua masing-masing dilombakan. Masing-masing semua dilombakan, termasuk salah satu peserta yang dari tingkat SMA juga ada. Oh gitu. Artinya TK dilombakan, SD dilombakan, Iya, SMP juga dilombakan, terus SMA juga begitu. Iya, kemudian juga ada bintang tamu dari SMA. Dari mana itu, Pak? Dari Al Azhar, kemudian dari Trate, kemudian dari Pondok Pesantren Al Inam, kemudian satunya dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Oke, itu posisinya sebagai bintang tamu. Bintang tamu. Biasanya akan tampil di depan, Pak? Atau bagaimana? Itu nanti akan sama mengikuti peserta tampil di belakang. Oh, di belakang ya. Iya, Artinya yang dilombakan justru yang di depan. Iya, yang di rumah di depan. Ya. Target peserta itu berapa, Pak? Kan kita harus berhitung dengan durasi waktu ya. Biasanya itu bagaimana? Sebetulnya kalau target kami melaksanakan kegiatan ini, harapannya semua lembaga yang memiliki drum band. Iya, iya, iya. Tapi karena setiap pergantian siswa itu ada yang mungkin belum siap, Iya. ada yang mungkin kurang peserta. Karena di aturan ini kita ada tata tertibnya, ada aturannya. Jadi kalau TK itu maksimal 25. Kalau SD, SMP, SMA itu maksimal 30. Jadi ada mungkin lembaga yang kurang sehingga dia tidak siap untuk mengikuti festival ini. Artinya itu komposisi satu grup ya, Pak? Satu Isinya grup. seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, jumlah grup itu rencana berapa, Pak? Untuk event ini? Apakah 40 grup atau 100 grup? Kan ini berhitung waktu, Pak. Untuk Bagaimana? tahun sekarang ini kita sesuai dengan daftar pendaftar yang sudah masuk kurang lebih 38 grup. Sudah 38. 38 satuan kalau di drum band. Ya, istilahnya ya, grup itu Satuan. jadi satuan ya? Satuan. Ya. Oke. Apakah itu sudah mencapai target maksimal? Sebetulnya belum. Belum ya? Belum ya. Artinya masih ada banyak waktu lah Kan sebenarnya. masih banyak. Masih banyak waktu. Sampai targetnya berapa, Pak? Kira-kira? Kalau tahun-tahun sebelumnya bisa 50. Oh, 50 ya? Iya, bisa 50. Start dari jam Start dari jam 7 sampai 7 selesai. pagi ya? Iya. Oke, itu pagi. Untuk durasi waktu menyesuaikan. Karena kita berusaha semaksimal mungkin pada saat pelaksanaannya nanti untuk jenjang TK sampai dengan SMA itu kita upayakan sebelum waktu duhur selesai. Oke. Sementara ini juga ada biaya pendaftaran juga, Pak, kalau ikut event ini. Untuk tidak ada, yang Tidak ada sekarang ya? tidak ada. Tahun kemarin juga nggak ada. Oke, memang sebenarnya tidak ada, Pak? Tidak ada. Oke. Mengenai teknis penilaian, Pak, secara umum bisa disampaikan seperti apa? Untuk teknis penilaian sendiri, secara umum itu dilakukan pada saat sebelum mulai dari di daerah persiapan di start, itu ada penempatan penilaian dari masing-masing para juri. Di situ ada 3 pos juri. Iya. Juri pos 1, di pos 2 dan pos 3. Itu nanti menyesuaikan dengan di tingkat divisi atau jenjang masing-masing. Kemudian untuk penilaiannya banyak, Bapak, banyak aspek yang harus dinilai. Ya mulai dari kedisiplinan, mulai dari kerapian barisan, mulai dari kekompakan, kemudian visual, kemudian bagaimana cara memainkan alat perkusi yang benar dan sebagainya. Dan itu pun ada penaltinya. Ada penaltinya, ada pengurangan nilai nanti ketika para peserta itu
misalkan alat perkusinya ada yang jatuh dan lain sebagainya, itu ada pengurangan nilai, namanya penalti. Oh, penalti. Oke. Berarti sudah betul-betul disiapkan bagaimana konsep penilaian ini nanti bisa menghasilkan juara-juara yang istilahnya sudah layak lah gitu Pak Iya, ya. Oke. siap. Oke. Saya coba beralih kepada Mas Hendri. Mas Hendri, dari disebut Porapar sendiri sebenarnya kenapa yang menjadi sasaran itu pelajar, Mas? Ya, terima kasih Mas. Iya. Ini kan sebenarnya begini, ini drum band ini adalah salah satu olahraga prestasi yang memang sudah ada di Kabupaten Sumeneb, dan PDBI ini sebagai organisasinya ini berinduk kepada KONI Sumeneb. Kenapa kemudian pelaksanaan drum band ini adalah mengambil memang dikhususkan untuk pelajar, karena memang kita mau mencari bibit-bibit atau atlet yang nanti siapa tahu bisa kita kirimkan ke tingkat yang lebih tinggi atau ke provinsi. Karena memang terus terang olahraga ini pastinya nanti akan banyak menyedot penonton. Iya, Penonton. Insya Allah ini setiap ada event drum band, penonton selalu membludak ini. Iya. Biasanya keluarganya, sekolahnya itu Nah, paling seneng muridnya. ya, gitu. Oke. Manfaatnya sendiri apa sih, Mas? Untuk anak-anak pelajar yang ikut drum band, apa sebenarnya yang bisa nanti yang bisa dipetik dari olahraga ini? Ya, jadi ini adalah olahraga yang sifatnya bergu. Bergu. Ya, dalam artian bahwa nilai-nilai di olahraga itu sendiri yang jelas akan mengajarkan kepada kita Iya. arti sebuah kebersamaan, dan di situ juga tertanam sebuah kekompakan dan disiplin. Artinya bagi setiap divisi ketika dia tidak disiplin dalam latihan ataupun ketika pada saat lomba, nah ini akan salah satu anggota aja tidak disiplin, ini nanti kan kekompakannya juga akan berkurang, kebersamaannya juga berkurang. Nah di situ tentunya setiap anggota itu akan belajar tentang hal-hal seperti itu. Artinya pengembangan karakter pribadi. Benar sekali. Dari mulai tepat waktu, bagaimana membangun kerjasama dengan Benar. antar teman itu ya, Iya, tim itu. selain juga nilai-nilai yang memang ada dalam dunia olahraga seperti sportivitas. Oh, ya. Itu. Ini level kabupaten. Nah, sepertinya kalau kita mengadakan dengan lomba-lomba yang lain ya, itu biasanya ada penjenjangan dari kabupaten, level provinsi, bahkan nasional. Nah, bagaimana posisi Sumeneb sendiri? Kita pada saat ini masih dalam lingkup kabupaten. Iya. Karena memang untuk event-event seperti ini, drum band ini akan melibatkan banyak massa, banyak orang yang akan terlibat di situ, dan otomatis konsekuensinya akan membutuhkan dana yang cukup besar. Iya. Jadi sebenarnya memang kita juga punya kesempatan untuk mengirimkan ke tingkat provinsi. Seperti Porprov. Oh iya. Cuma memang barangkali biaya yang masih agak Cukup ini ya, cukup besar ya untuk pelaksanaan. yang diperebutkan hanya satu medali. Itu yang bikin kita juga berpikir Hambatan ya, kali. segi hambatan ya. Oke. Tapi memang pernah ada pengiriman ke sana untuk PDIB. Insya Allah PDBI. setahu kami meskipun tidak seperti ajang di Porprov, tetapi PDBI pernah melakukan pengiriman ke luar kota, seperti mungkin kayak di Lamongan. Polda ya Pak ya, Ke Lamongan, gitu. ke Surabaya. Dan ke Surabaya. Setahu kami memang pernah sudah Ke pernah Bangkalan. dilakukan. Bangkalan. Kalau Polda berarti ini antar Polres atau bagaimana Pak? Bukan, itu Gimana? kalau di Polda kemarin ke Jurprov, Ke Jurprov. Iya, ke Jurprov. Cuma kebetulan nanti provinsi. ya, ditempatkannya di Polda. Polda. Iya. Oke. Nah, saya coba beralih ke Pak Asnan.
persiapan dari event seperti ini itu apa saja Pak yang sudah dilakukan? Untuk kesiapan yang sudah kami lakukan mulai dari kesiapan personel, untuk kepanitiaan sudah kami lakukan, kemudian secara administrasi sudah kami lakukan, termasuk permohonan bantuan juri. Karena dalam kejuaraan ini nanti juri yang akan kita gunakan adalah juri dari PDBI Pemprov Jatim yang sudah bersertifikasi nasional. Oke. Iya. Itu bisa ada berapa orang Pak? 4 orang. Kemudian untuk kesiapan-kesiapan lain, secara komunikasi dan administrasi kita sudah melakukan itu, baik ke bagian umum Pemkab, kemudian ke Disperindak dan sebagainya. Karena ini melibatkan UMKM, Pak. Jadi kita untuk mendongkrak ekonomi lokal dengan kegiatan Festival Drum Band ini. Oke. Nah, ini menarik Pak. Seperti kita tahu, pemerintah Kabupaten Sumeneb, Bapak Bupati memang menggelar event-event seperti ini kan salah satu cara untuk mendongkrak UMKM. Nah, ini selaras sekali. Nah, rencana nanti posisi UMKM itu direncana di posisi mana Pak yang diatur oleh panitia? Informasi yang sudah terkoordinasi untuk UMKM ada di posisi Taman Bunga. Oh, berarti di sekitar nanti ketika finish ya? nanti semua peserta sudah melakukan kegiatan, finish di Taman Bunga, semua diarahkan ke UMKM. Ya. Artinya ada upaya untuk memberikan efek domino secara sistematis gitu ya. Iya. Habis di finish, silahkan makan dan minum di sana gitu ya. Itu sudah menjadi anggaplah standar Pak ya. Sudah terkonsep. Iya, terkonsep. Oke, benar. Kemudian tantangan sebenarnya apa Pak yang menjadi hambatan selama ini dalam menyiapkan event ini? Apakah lempeng-lempeng aja atau ada kendala gitu? Untuk sementara dalam kegiatan ini sebetulnya tidak ada tantangan, cuman yang menjadi persoalan sebetulnya event ini kan bukan di bulan ini, ya kan? Sebetulnya event ini ada di bulan, kalau di kalender event di bulan 2 atau 3, tetapi karena pada saat di itu awal. ada pergantian siswa baru, sehingga kesiapan untuk anak didik untuk dalam memainkan alat perkusi masih butuh waktu untuk latihan, sehingga baru terlaksana sekarang. Oke, itu salah satu kendala kenapa lepas dari jadwal yang di awal ya. Di kalender event kabupaten itu terprogram di bulan 2 apa bulan 3 kemarin itu ya. Bulan 2. Iya, bulan 2 sempat. Saya coba beralih lagi ke Mas Henry. Mas Henry, sekolah yang memiliki drum band itu banyak, baik sekolah yang di bawah naungan Diknas, juga di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, terutama juga di sekolah-sekolah agama ya, di pondok segala macam itu. Iya. Tuh. Pondok pesantren. Itu apakah ada peran dari dinas untuk mengatur? Misalnya tahun lalu sudah ikut, nah sekarang jangan ikut. Kenapa? Karena ngasih kesempatan yang belum ikut. Karena tadi informasinya ini 80 kan, 80 divisi ya istilahnya, 80 divisi, sedangkan yang mau ikut itu kuotanya cuma 50. Nah, ini bagaimana dinas mengatur ini? Silakan Mas. Jadi kan sebenarnya kan begini, tidak ada pembatasan untuk kepesertaan. Sebenarnya kita dorong malah untuk semua institusi atau sekolah yang memiliki alat perkusi untuk sedapatnya ikut di turnamen ini. Kenapa? Karena memang untuk pemainnya itu kan biasanya hampir setiap tahun itu mereka kan ada pergantian siswa. Iya, karena lulus Jadi kan bisa jadi tahun yang kemarin, kemudian tahun yang sekarang ikut itu pemainnya berbeda. Tuh, mungkin adik-adik kelasnya seperti itu yang ikut. Makanya kemudian kan kita dorong untuk semua, kalau bisa semua yang memiliki alat perkusi untuk ikut seperti itu. Gitu. Oke. Selanjutnya kita sebelum akhiri, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, misalnya ini bagian dari upaya mengajak kepala sekolah
untuk bergabung silakan, apa dari Mas Henry atau dari Ketua Panitia, silakan. Ya, Mas Henry aja dulu. Oke. ya cuma pesan jadi gini. Kalau bisa memang dari semua institusi ikut. Iya. Mari kita bersatu, bangkit dan berprestasi. Oke. Nah, sekarang dari Pak Asnan sambil closing statement ya. Baik, kami selaku ketua berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh wali-wali murid yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, mari tingkatkan untuk prestasi di bidang olahraga drum band ini ke putra-putrinya, dan jangan lupa pada hari Minggu tanggal 21 September, ayo datang rame-rame dengan junjung sportivitas, dengan menjaga keamanan, ketertiban sehingga pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar. Oke. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Sudah cukup ya? Cukup. Oke. Kita akhiri dulu. Sobat Wisata, demikianlah perbincangan kita kali ini dengan Bapak Asnan sebagai Ketua Panitia Pelaksana dari PDBI Sumeneb dan dengan Agus Hendriono, Esos MSI, pejabat fungsional pelatih olahraga Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.